Salam kerahiman. Hari ini tanggal 28 April. Kita akan baca dari 3 nomor. 1520, 1540, dan 1541. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1520. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, Aku telah membuka hatiku sebagai mata air kerahiman yang terus mengalir. Biarlah semua jiwa menimba kehidupan dari mata air ini. Biarlah mereka menghampiri samudera kerahiman ini dengan pengharapan yang teguh. Orang-orang berdosa akan memperoleh pengampunan, dan orang-orang benar akan diteguhkan dalam kebaikan. Barang siapa mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya, ia akan dipenuhi dengan damai ilahiku. 1540, 28 Januari 1938. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, Putriku, tulislah kata-kata ini. Semua jiwa yang memuliakan kerahimanku dan menyebarluaskan devosi ini, dengan mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengharapkan kerahimanku, tidak akan mengalami ketakutan pada saat kematiannya. Kerahimanku akan melindungi mereka dalam menghadapi pertempuran akhir itu. 1541, Putriku, semangatilah jiwa-jiwa untuk mendaras koronka yang telah kuberikan kepadamu. Dengan senang hati, Aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaras koronka, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai. Dan saat kematian mereka akan menjadi saat yang membahagiakan. Tulislah demi jiwa-jiwa yang tertekan. Kalau suatu jiwa melihat dan menyadari betapa berat dosa-dosanya, kalau ia menyaksikan seluruh jurang kepapaan yang menenggelamkan dirinya terpampang di depan matanya, janganlah ia putus asa. Sebaliknya, dengan penuh pengharapan, hendaknya ia menghempaskan diri ke dalam pelukan kerahimanku, seperti seorang anak menghempaskan diri ke dalam pelukan ibunya yang terkasih. Jiwa-jiwa ini mempunyai hak untuk mendapatkan prioritas dari hatiku yang maha murah. Mereka memiliki hak pertama untuk menghampiri kerahimanku. Katakan kepada mereka bahwa belum pernah jiwa yang menyerukan kerahimanku dikecewakan dan dipermalukan. Hatiku yang maha rahim sangat berkenan akan jiwa yang menaruh pengharapan pada kebaikanku. Tulislah bahwa kalau mereka mendaras koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Aku telah membuka hatiku sebagai mata air kerahiman yang terus mengalir. Biarlah semua jiwa menimba kehidupan dari mata air ini. Biarlah mereka menghampiri lautan kerahiman ini dengan pengharapan yang teguh. Yesus berkali-kali dan saat ini kembali dia mengkonfirmasikan kepada kita semua bahwa dia sudah membuka hatinya. Membuka hatiku sebagai mata air kerahiman. Hatinya dibuka dan memancarlah mata air ya. Mata air kan terus keluar airnya. Mata air kerahiman yang terus mengalir bagi jiwa-jiwa yang menimba kehidupan dari mata air tersebut. Jadi menerima mata air tersebut, menimba, terus membutuhkan, mengambil, menimba dari mata air tersebut. Dan Yesus harapkan biarlah banyak orang datang menghampiri lautan kerahiman dengan pengharapan yang teguh, dengan percaya, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kalau nggak percaya, malah kita sudah menyakiti hati Yesus. Maka marilah kita datang menghampiri dengan kepercayaan yang teguh. Aku telah membuka hatiku ya, tadi dikatakan oleh Yesus. Kalau kita
ingat cerita tentang Yesus di atas salib. Dia disalib, lambungnya ditusuk oleh tombak dan terbukalah air mata kerahiman. Ya, mata air kerahiman terbuka, memancarkan sinar-sinar kerahiman. Darah dan air. Darah yang melambangkan memberi kehidupan baru, dan juga air yang menyucikan, menghapus dosa-dosa kita semuanya. Yesus membuka hatinya. Nah, kalau kita lihat penderitaan Yesus, sebetulnya ada tahapan-tahapannya apa yang Yesus derita ya. Pertama, dia membiarkan dirinya ditangkap. Kedua, dia ditampar mukanya. Sehingga Yesus tanya, kenapa kamu menampar saya? Kalau saya salah, salahnya di mana? Ya. Tapi dia nggak membalas. Lanjut lagi, pakaian Yesus dirampas, martabatnya direndahkan, ditelanjangi. Tapi segala pengalaman itu tidak membuat dia kecil hati. Dia terus mau memberi. Dia memberikan ibunya pada kita semua. Inilah ibuku, dan kita semua diberikan kepada Bunda Maria, inilah anakmu. Dia nggak ngutuk pembunuhnya, para algojo, para serdadu, dia nggak mengutuk. Juga dia membiarkan dirinya disakiti, lambungnya ditusuk. Tapi justru melalui proses ini, tahapan ini, dia memberikan yang luar biasa kepada kita yang kita butuhkan. Menjadi sumber kerahiman yang tak terselami. Apa saja yang ada padanya, termasuk tubuhnya, ia sediakan buat kita manusia yang membutuhkan kerahiman. Orang yang sakit, orang yang terancam hidupnya, orang yang berdosa, orang yang ketakutan, orang yang putus asa, dia menyediakan tubuhnya, menyediakan dirinya, menyediakan kerahimannya untuk orang-orang tersebut. Begitu pula dengan kita. Dalam hidup kita, proses kita juga bertahap. Kalau saat pertama misalnya ditangkap, kita berontak. Enggak, saya nggak mau ditangkap, saya nggak salah. Saya melakukan ini, melakukan itu karena orang itu menjebak saya, karena orang itu menipu saya, karena saya mau balas dendam. Di awal aja kalau kita sudah melakukan defensif seperti itu, bagaimana rahmat-rahmat Tuhan akan mengalir. Mari kita betul-betul bersandar pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bersandar pada Tuhan, maka semuanya nanti akan Tuhan penuhi. Orang-orang berdosa akan dibenarkan, dan orang-orang benar akan diteguhkan dalam kebaikan. Jadi kita sebagai manusia semuanya butuh kerahiman, dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Kalau orang itu berdosa, melalui kerahiman Tuhan dia akan dibenarkan. Dia bertobat, dia akan mengalami kerahiman Tuhan. Tapi kalau kita orang-orang benar misalnya, juga akan diteguhkan dalam kebaikan. Akan menjadi semakin hari semakin bisa sempurna seperti Tuhan. Siapa saja yang mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya jiwanya akan kupenuhi dengan damai ilahiku. Itu juga janji Tuhan buat kita semua. Yang mengandalkan kerahimanku, yang berbelas kasih, yang mengampuni, yang mengasihi. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita masih fokusnya kepada diri kita sendiri? Ini hak saya, ini punya saya, ini harga diri saya nggak mau dirugikan, saya nggak mau dijadikan bulan-bulanan atau hal-hal yang lain ya. Tapi selama fokusnya masih saya, kita belum mengandalkan kerahiman Tuhan. Padahal Yesus bilang kalau kamu mengandalkan kerahiman Tuhan, saat kematian akan kupenuhi dengan damai. Inilah jaminan buat siapapun yang merangkul kerahiman. Kerahiman harus diandalkan setiap hari. 15:40. Jiwa yang memuliakan kerahimanku, yang menyebarkan penghormatan ini, yang mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengandalkan Tuhan, pada saat kematiannya tidak akan mengalami kepanikan, nggak bakal ketakutan ya, tapi
dia akan mengalami damai karena kerahimannya menyelubungi dia dalam menghadapi pertempuran terakhir. Di hari ini, Yesus membicarakan tentang saat kematian. Itu bukan untuk dihindari karena memang kita semua suatu hari akan mati. Ya, jadi dalam saat-saat kematian, Tuhan memberikan janji-janji, memberikan penghiburan, memberikan satu jaminan kepada kita semua. Pada saat kematiannya dia tidak akan mengalami kepanikan. Karena apa? Karena kerahimannya Tuhan membungkus, menyelubungi kita dalam menghadapi pertempuran akhir. Pertempuran akhir itu yang digambarkan dalam diary Faustina, di mana kalau kita sedang sekarat menjelang ajal, di sekeliling kita itu ada bayangan hitam yang menunggu mau menangkap jiwa kita pada waktu kita mati, lepas dari tubuh kita ya. Pada saat pertempuran terakhir, Tuhan akan menyelubungi kita, akan membungkus kita dengan kerahimannya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu takut. Kematian itu sesuatu yang serius dan menentukan. Setelah mati, kita kemana? Ke purgatorium? Ke neraka, bahkan juga apakah ke alam roh, bahkan misalnya purgatorium juga enggak terima, belum terima kita ya. Itu saat yang serius, saat yang menentukan karena udah nggak bisa diulang lagi. Itu saat kematian. Jadi hendaknya kita manusia selalu menyiapkan diri untuk pertempuran terakhir itu. Caranya, mari kita dari sekarang memuliakan kerahimannya Tuhan. Tadi dikatakan di awal ya, jiwa yang memuliakan kerahiman Tuhan, jiwa yang menyebarluaskan kerahiman Tuhan, jiwa yang mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengandalkan Tuhan, maka dia akan menyelubungi kita dengan kerahimannya pada saat kita menjelang ajal tersebut. Jadi mulai sekarang kita mulai memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan juga memberi semangat kepada jiwa-jiwa lain untuk mendaras koronka yang telah kuberikan kepadamu. Itu Yesus minta. Yesus minta kepada kita semua. Contoh, ada seseorang minta saya mendoakan dia karena dia sedang mengalami masalah. Saya bilang oke, saya akan bantu doa, tapi kamu juga harus berdoa. Dan ayo belajar doa koronka. Mula-mula dia kayak keberatan. Saya bilang enggak, gampang, pendek ya. Terus beberapa hari kemudian dia bilang oke Bu, saya minta teksnya. Saya kirim teksnya ya, ada teks bahasa Indonesia, ada teks bahasa Inggris, terserah dia mau doa yang mana. Tapi artinya dia minta berdoa, minta didoakan, saya bantu dia berdoa, tapi dia sendiri juga harus mulai belajar. Nah, disinilah yang saya lihat, inilah juga salah satu yang Yesus minta. Semangati jiwa-jiwa untuk mendaras koronka yang telah kuberikan kepadamu. Dengan adanya masalah, inilah menjadi satu peluang buat saya untuk bisa memperkenalkan, menceritakan atau sharing tentang doa koronka kepadanya. Untuk memuliakan Tuhan, berdoalah doa koronka. Dengan senang hati, aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Itu yang Yesus katakan. Melalui doa koronka, Yesus akan memberikan semua yang mereka minta. Dan Yesus memberikannya dengan senang hati. Dengan senang hati, dia akan memberikan apa yang diminta kalau mereka mendaras koronka. Mendaras koronka itu berdoa koronka dengan suara ya. Tapi bukan suara yang keras-keras. Tapi Bapa yang kekal. Untuk diri sendiri tapi itu diucapkan. Jadi selain diucapkan, telinga kita juga mendengar, membantu. Kalau buat saya membantu kita berdoa lebih khusyuk. Berdoa untuk orang yang berdosa. Berdoa dengan rendah hati dan dengan penyerahan diri. Apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaras koronka, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai.
Dan saat kematian mereka akan jadi saat yang membahagiakan. Bicara lagi tentang saat kematian. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, supaya jangan ada satu orang pun lepas dari tangannya. Dia mau berkorban apa saja, dia menderita bahkan sampai wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, titik penentuannya tadi yang saya katakan, saat kematian adalah saat serius, saat yang menentukan kita akan kemana. Oleh sebab itu, dalam hari ini Yesus berulang kali berbicara tentang saat kematian. Mari Bapak Ibu, hal itu nggak bisa kita hindari. Perlu menyiapkan diri dari sekarang. Untuk supaya pada saat kematian itu datang, kita nggak perlu panik, tapi kita sudah diselubungi oleh kerahimannya Tuhan. Dengan cara kita memuliakan kerahiman Tuhan, kita menyebarluaskan kerahiman Tuhan, dan berusaha mengajak orang-orang untuk berdoa koronka. Sehingga ada yang tanya sama saya waktu itu, Bu, kalau novena itu hanya doa koronka, saya kan doa di rumah aja, nggak perlu datang ke gereja, nggak perlu masuk ke dalam komunitas, nggak perlu kelompok. Betul, bisa sendiri. Tapi dia nggak sharing apa-apa kepada orang sekitar. Tapi kalau kita berdoanya bersama-sama dalam satu kelompok, bisa saling menguatkan, bisa saling menyemangati. Dan tadi contoh tadi, saya bisa ajak orang lain untuk ikut berdoa koronka dengan memberikan teksnya, memberikan doanya. Bahkan kalau dalam kelompok, orang yang tadinya nggak tahu doa koronka, dengan melihat kiri kanan berdoa koronka, dia ikut. Perlahan-perlahan itu akan menjadi satu kecintaan. Dan jangan lupa satu hal lagi, kalau kita berdoa koronka untuk orang-orang tertentu, Yesus bilang kita sedang mendekatkan dia pada Tuhan. Kalau kita ajak orang-orang berdoa koronka bersama-sama, kita sudah mengajak dia mendekatkan diri pada Tuhan, dan di situ Tuhan nanti berkarya sehingga orang ini lebih cepat untuk mengalami kerahimannya Tuhan. Dan kita sudah menyenangkan Tuhan karena kita memperkenalkan, mengajak, dibandingkan dengan orang yang doa koronka atau novena sendiri, hanya untuk kepentingan sendiri, belum di-sharingkan kepada orang lain. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.